Shalom teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang topik terganggunya kebebasan beribadah umat Kristen di Padang serta penyerangan rumah doa GKSI. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah poin-poin penjelasan yang akan kami jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, faktor penyebab. Yang ketiga, analisis undang-undang dasar. Yang keempat, sudut pandang Pancasila. Yang kelima, solusi atau strategi. Dan yang keenam, refleksi. Jadi peristiwa ini terjadi pada Kota Padang, Sumatera Barat di tanggal 27 Juli 2025. Ketika sekelompok massa mendatangi rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia atau disebut dengan GKSI dan membubarkan ibadah jemaat secara paksa dan melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas rumah dengan cara memecahkan kaca, menghancurkan kursi, serta membuat jemaat termasuk anak-anak ketakutan. Kejadian ini mengakibatkan 2 anak terluka dan menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan karena dianggap mencederai kerukunan umat beragama. Aparat kepolisian kemudian mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku perusakan. Faktor penyebab dari masalah ini adalah yang pertama, kesalahpahaman dan ketidakpuasan atas gereja yang akhirnya dipicu oleh keramaian di dalam gereja saat kebaktian. Yang kedua, kejadian ini juga diperburuk oleh provokasi masyarakat. Yang ketiga, sikap pemerintah yang dianggap pasif dalam menangani suatu permasalahan atau kasus intoleransi berulang. Dan juga karena kejatuhan manusia di dalam dosa, karena itu mereka menjadi egoisme, ketidaktahuan, dan ingin mendominasi, makanya itu menimbulkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah analisis UUD. Pada kasus ini kami mendapati beberapa undang-undang dasar, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Di sini Allah memberi hukum ini untuk menahan pemaksaan agama dan menjaga kebebasan orang beribadah. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Ayat ini mencegah ketidakadilan berupa penindasan terhadap keyakinan pribadi. Allah memakai aturan ini supaya manusia bisa hidup sesuai hati nurani yang diberikannya tanpa ketakutan akan represi dari orang lain. Kasus ini melanggar nilai Pancasila, khususnya sila pertama, karena kebebasan beribadah tidak dihormati. Lalu juga ada sila kedua, karena tindakan intoleransi tidak adil dan tidak beradab. Lalu sila ketiga, karena mengancam persatuan bangsa. Dan sila kelima, karena tidak semua warga diperlakukan setara dalam beribadah. Pelanggaran ini juga merupakan bentuk pemberontakan terhadap tatanan Allah yang menghendaki umat untuk hidup rukun, saling mengasihi, adil, dan saling menghormati perbedaan. Menghalangi ibadah orang lain dan melakukan kekerasan berarti menolak kasih dan keadilan Allah serta merusak persaudaraan yang seharusnya dijaga. Solusi untuk masalah ini yaitu dengan mengadakan musyawarah antar agama dan mengajarkan toleransi, lalu menjaga serta mempermudah izin rumah ibadah, lalu mendampingi korban dan memperbaiki rumah doa, lalu serta menegakkan hukum dengan adil. Semua langkah ini sesuai dengan prinsip Imago Dei, yaitu tanggung jawab manusia sebagai gambar Allah untuk saling menghargai, berlaku adil, mengasihi sesama, dan hidup rukun dalam perbedaan.
Oleh karena itu, strategi yang bisa kita lakukan adalah karena semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau disebut juga Imago Dei, maka kita harus saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Caranya dengan membangun kerjasama, saling menolong dan tidak merusak sesama. Karena menyakiti orang lain sama saja tidak menghormati gambar Allah dalam diri seseorang. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kasus ini mengingatkan bahwa kebebasan beribadah bukan hanya soal aturan negara, tetapi juga soal sikap saling menghargai antar warga, dan jika toleransi tidak dijaga, maka persatuan bangsa akan rapuh. Allah sejak awal menciptakan manusia untuk hidup berdampingan dalam kasih dan saling menghargai. Kejadian 1 ayat 27. Tetapi dosa membuat kita jatuh sehingga muncul kebencian, kekerasan, dan peristiwa intoleransi, sama seperti di Padang ketika jemaat GKSI diganggu bahkan anak-anak terluka. Namun melalui Yesus Kristus ada penebusan dan harapan di mana Ia datang membawa damai dan sejahtera dan mempersatukan yang terpecah. Efesus 2 ayat 14. Dan kita dipanggil menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Berikut adalah dokumentasi dari peristiwa yang terjadi. Sekian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman ya. Sampai jumpa.